Oke, sekarang dokter informasikan sedikit tentang apa sih yang dilakukan dokter untuk menyesuaikan dosis. Kenapa dokter penting melakukan ini? Agar kita sama-sama saling mengetahui apa yang harus dilakukan di rumah, agar nanti tidak mudah terpengaruh oleh informasi dari luar. Karena yang jadi masalah, begitu informasi atau apa yang harus dilakukan oleh dokter itu tidak diketahui oleh pasiennya, akhirnya begitu gulanya dalam batas normal, insulinnya dihentikan. Nah, itu akan malah merepotkan dokter di rumah sakit, ulang lagi dari nol gitu kan. Oke, jadi gini, pasien sudah mendapatkan insulin di rumah, kemudian biasanya pasien itu akan disuruh nyuntik 2 kali sehari. Ini contohnya penggunaan Novomix. Dengan menggunakan Novomix, disuntiknya 2 kali. Penyuntikan 2 kali otomatis pagi dengan sore. Jadi sebelum makan pagi dan sebelum makan sore. Nah, dengan begitu pemeriksaan gula darah pun lakukan sebelum makan pagi, sebelum makan sore. Nah, untuk penyesuaian dosis, teori pun menyampaikan bahwa dengan keadaan pasien yang stabil, maka penyesuaian dosisnya itu 3-4 hari sekali. Nah, untuk mempersingkat kunjungan ke dokter agar tidak bulak-balik itu akan ngabisin duit ibu karena konsultasi tidak gratis. Otomatis lakukan pemeriksaan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, jadi yaitu sudah mewakili tiap 3-4 hari ya. Misalnya ibu mau datang hari Kamis, jadi lakukan pemeriksaan hari Senin, kemudian lewati hari Selasa, baru periksa hari Rabu. Nah, hari Kamisnya ibu datang. Jadi ada waktu nanti pemeriksaan, dikasih catatan sih biar nanti pasiennya nggak lupa. Senin periksa, Selasa lewatkan, Rabu periksa, kemudian Kamis datang. Catatan itu dibawa. Kalau menggunakan insulin, terutama misalnya menggunakan Novomix, otomatis periksanya sebelum makan pagi dan sebelum makan sore. Nah, lakukan pemeriksaan di rumah. Mau ke perawat, mau ke bidan, mau ke mantri, kemudian mau ke puskesmas, ataupun yang sudah punya rezeki lebih, punya sendiri pun alat jauh lebih bagus. Nah, dengan begitu pemantauannya lebih mudah. Jadi tidak perlu kesana kemari, kemudian janjian dengan perawatnya, bidannya itu sangat ruwet. Apalagi bidannya itu banyak pekerjaan untuk ngurus pasien, masa saling tunggu atau nungguin ibu untuk pemeriksaan gula, jadi repot jadinya. Jadi kalau bisa punya alat sendiri, periksa sendiri, tentukan sebelum makan pagi dan sebelum makan sore, catat kemudian hasilnya bawa. Nah, yang terjadi di masyarakat adalah begitu gulanya sudah terkendali, gula pagi itu misalnya 100, kebanyakan yang dokter temukan itu obatnya tidak disuntik, takut katanya gulanya drop. Nah, edukasi inilah yang penting sekali. Jadi jangan sampai begitu gula di bawah 100 dihentikan, waduh ribet. Jadi gini, orang normal gulanya itu 80 sampai 99. Sedangkan sesudah makan di bawah 140. Kalau misalnya ibu diperiksa pagi-pagi misalnya kadar gula darahnya 90, itu kan kadar gula normal. Kalau sudah ketemu normal, kenapa takut? Selama tidak ada keluhan gejala klinis, misalnya keringat dingin, lapar sekali, pusing. Jadi selama tidak ada gejala, gulanya 90, kan sudah mau makan, ya udah, lakukan penyuntikan, langsung makan. Dan ingat, penyuntikan itu kan sudah dikasih tahu bahwa suntik baru makan. Nah, kalau sudah mau makan jam segitu kan nggak ada masalah, gula tidak akan drop. Nah, kalau seandainya agak sedikit mengkhawatirkan, ingat prinsipnya, hasil gula darah pagi itu adalah dosis hasil penyuntikan sore atau waktu makan malam. Sedangkan hasil gula darah sore itu adalah hasil penyuntikan atau dosis gula darah pagi. Kalau seandainya gula darahnya itu di bawah 100 pada pagi hari, itu yang membuat rasa tidak nyaman, padahal itu tidak membuat bahaya, cross check dulu makannya. Apakah porsi makan tadi malam itu ada yang dikurangin? Kalau ada yang dikurangin, kembalikan porsinya. Jangan rubah dosis. Kembalikan porsinya, maka kadar gula darah berikutnya akan pasti normal. Tapi kalau misalnya porsi makannya yakin sudah tetap sama, tapi sekarang saya nggak khawatir, kok gulanya terlalu rendah, rasa rendah padahal normal ya. Ya otomatis dosis malamnya yang diturunkan. Jadi untuk penyuntikan berikutnya, turunkan dosis. Kalau seandainya sebelumnya dosisnya 2 kali 14 unit, jadi pagi tetap dosis yang sama, sedangkan dosis malamnya diturunkan 2 unit. Nah, nanti
hasil gula berikutnya itu akan kembali lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi nggak di bawah 100 lagi kayak gitu. Nah, jadi itu yang lebih penting, pemahaman seperti itu, karena kebanyakan informasi yang ada di masyarakat, kalau gulanya rendah jangan disuntik, kalau gulanya tinggi baru suntik. Yang jadi masalah di saat gula tadi tidak disuntik, sorenya pasti tinggi. Nah, kalau gula sorenya tinggi, maka itu akan fluktuasi. Kalau fluktuasi, kembali ke rumah sakit, ulang lagi dari awal. Nah, jadi mudah-mudahan dengan mengetahui gimana pola untuk penyuntikan dan dengan target di bawah 140 pagi dan di bawah 100 pun kadar gulanya itu masih normal, tidak ada masalah. Kemudian pada sore hari di bawah 180, itulah target yang harus dicapai. Maka dengan ngatur pola makan, dengan ngatur menyesuaikan dosis obat yang secara bertahap, maka kebanyakan pasien sih tanpa keluhan biasanya. Jadi tidak ada mengeluh pusing lah, tidak ada mengeluh yang aneh-aneh. Yang penting ikuti sesuai dengan yang saran dari dokter anjurkan. Jadi hafal targetnya, kemudian pastikan pola makan dengan bagus, teratur sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu akan lebih cepat stabil kadar gulanya. Terima kasih. Sampai jumpa di informasi berikutnya.